kita meminta komitmen Presiden Jokowi untuk melindungi jurnalis di Indonesia. Itu yang paling utama sebenarnya. Hari ini teman-teman jurnalis sengaja turun ke jalan untuk menyerukan bahwa kekerasan kerap terjadi dan masih menimpa jurnalis dalam meliput berita. Sehubungan dengan itu, bersamaan dengan peringatan Hari Buruh yang baru saja berlangsung kemarin, tanpa disadari bahwa pekerjaan sebagai jurnalis yang meliput berita adalah pekerjaan yang sangat riskan. Salah satu tuntutan yang kami meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk bagaimana kebebasan pers di Indonesia tidak dibungkam. Faktanya, dalam 2 tahun terakhir, kekerasan terhadap jurnalis sangat meningkat. Itu menandakan bahwa kebebasan pers di Indonesia itu mulai dibungkam oleh rezim otoriter Jokowi Maruf. Kami meminta juga kepada Kapolri untuk memproses semua anggota Polri yang terlibat dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis. Aksi hari ini sebenarnya aksi memperingati Hari Kebebasan Pers Dunia, meminta kepada Presiden Jokowi untuk melindungi kebebasan pers di Indonesia, di mana fakta menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap jurnalis tahun ini meningkat dari tahun ke tahun. Itu artinya komitmen pemerintah dalam hal ini terhadap kebebasan pers Indonesia belum bisa kita banggakan. Untuk itu salah satu faktanya adalah banyaknya tindakan kekerasan, teror, intimidasi, doxing yang dialami atau oleh jurnalis. Termasuk kasus terhadap kekerasan kawan kita Darwin di tahun 2019 sampai hari ini itu belum tuntas. Artinya apa? Penyidik Polda Sulawesi Selatan itu tidak ada niat baik dalam hal ini untuk menuntaskan kasus tersebut. Yang kedua, pejabat di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, baik dari gubernur sampai ke jajaran bupati dan wakil bupati, itu tidak memahami undang-undang pers. Kenapa saya katakan demikian adalah dari beberapa kasus pelaporan terkait dengan undang-undang ITE, pemberitaan terkait dengan pemberitaan yang dilaporkan oleh pejabat publik sama sekali tidak memenuhi unsur dalam undang-undang pers. Seharusnya mereka harus juga mematuhi undang-undang pers dan MOU Polri dan Dewan Pers. Ketika ada kasus atau kecewa terhadap proses pemberitaan, harusnya melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang pers, mulai dari hak jawab, hak koreksi. Dan kalau belum puas, itu dilaporkan kepada pers. Untuk itu saya meminta kepada pejabat publik, setiap bupati, wakil bupati untuk menghormati dan berkomitmen untuk menghormati kebebasan pers di Indonesia, khususnya di Kota Makassar. Kasus kekerasan terhadap jurnalis juga dialami, yang selama ini tidak pernah diungkap adalah yang dialami oleh jurnalis perempuan. Salah satu laporan masuk ke AJI adalah seorang jurnalis itu pernah hampir mengalami tindak pelecehan di kantor pemerintahan Kota Makassar, di mana waktu itu dia
sedang meliput, balik dari meliput, akhirnya lorong itu kan gelap. Nah, saya minta kepada pemerintah untuk memperhatikan itu, karena mungkin selama ini ada orang yang mengalami kekerasan tapi tidak melaporkan. Nah, sampai hari ini pun kasus itu sudah dilaporkan ke dinas terkait. Namun pelecehan itu belum juga diselesaikan. Aksi topeng hitam sebenarnya sebagai simbol sebenarnya buramnya atau gelapnya kasus kekerasan jurnalis sampai hari ini tidak pernah dituntaskan oleh aparat kepolisian. Jumlah kasus yang kita laporkan ke kepolisian yang pelakunya adalah oknum aparat kepolisian itu tidak pernah tuntas. Termasuk di Sulawesi Selatan, kasus penyerangan jurnalis di kampus UNM beberapa tahun yang lalu itu tidak pernah selesai. Kasus yang dialami Darwin saat demo tahun 2019 itu tidak pernah selesai. Artinya apa? Komitmen pemerintah, komitmen kepolisian dalam hal ini penyidik kepolisian untuk menyelesaikan kasus terhadap jurnalis, kasus kekerasan terhadap jurnalis itu belum kelihatannya ada. Nah, untuk itu ke depan saya minta untuk menjadi perhatian serius kepada aparat kepolisian.